Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun al-ghasbu. Apa al-ghasbu ini? Al-ghasbu istila'un ala haqqi ghairihi walau manfa'atan. Asal mana ghasab adalah menguasai dengan cara tidak sebenarnya atas hak orang lain. Itu ghasab. Menguasai dengan cara tidak sebenarnya atas hak orang lain yang sekalipun berupa kemanfaatan. Ka iqamati man qa'ada bi masjidin aw suqin bila haqqin ka julusi ala firasyi ghairihi wa illam yanqulhu. Misalnya menyuruh berdiri orang yang tengah duduk di masjid atau pasar, duduk di atas firash, itu lemek atau apa namanya, karpet ya. Orang lain sekalipun tidak digeser ke tempat lain. Jadi kalau ada orang punya sajadah, kan tidak usah duduk di situ, sajadahnya orang ya. Tuh, kalau minta izin dulu kepada yang punya sajadah itu. Beda kalau sajadah sudah disiapkan di masjid begini ya. Wa qala wa iz'ajihi an darihi wa illam yadkhulha wa karuku bidabbati ghairihi wa istikhdami 'abdihi. Juga mengusir orang dari rumahnya sendiri sekalipun tidak kemudian dimasukinya. Menaiki binatang orang lain, menaiki kendaraan kawan lain ya. Tuh. Atau memerintahi budak orang lain. Jadi tidak boleh pembantu orang kita yang nyuruh, mobil orang, motor orang kita yang pakai. Tuh sama, dulu kan tak ada mobil itu kendaraan. Sekarang kan ada tersebut itu tanpa seizin empunya tersebut itu. Nah, itu ghasab namanya, ghasab tuh ya, dengan cara yang tidak benar menguasai hak orang lain. Ya. Wa 'alal ghasibi raddun wa dhamanu mutamawwalin talifa bi aqsa qimatin min hini ghasbin ila talafin. Pengghasab, orang yang mengambil sewenang-wenang hak orang lain itu wajib mengembalikan barang ghasabannya dan menanggung barang mutamawwal, bukan misli, yang rusak dengan perhitungan harga tertinggi yang terjadi sejak waktu ghasab hingga barang itu rusak. Tuh. Tanggung jawab apabila rusak orang yang kita ambil dengan paksaan itu ternyata sama kita sampai rusak, dan itu ganti dengan kerusakan tersebut itu. Wa yughmanu misliyun wa huwa ma hasarahu kailun aw waznun wa jaza salmu fihi ka qatnin wa daqiqin wa ma'in wa miskin wa nuhasin wa darahima wa dananira walau maksyusatan wa tamrin wa zabibin wa habbin jafin wa duhnin wa samnin bimithlihi fi ay makanin halla bihil misli.
Barang misli itu maksud barang yang ada seumpamanya, ditanggung dengan mengembalikan barang sepadannya dimanapun tempatnya barang itu berada. Barang misli itu barang-barang yang bisa diukur dengan takaran atau timbangan serta sah menjadi muslam fihi, barang pesanan. Tuh. Sekarang kan orang apa COD apa namanya itu, ya macam-macam kan, ada barang pesanan namanya. Nah, bayar di tempat atau bayar duluan ada. Nah itu sudah mudah sekarang ya, tapi sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pembeli itu. Misalnya kapas, tepung, air, minyak misik, minyak wangi ya, tembaga, dirham, dinar sekalipun sepuhan, buah korma, zabib, biji-bijian. Zabib itu anggur kering, kismis gitu orang ya. Minyak atau bubur samin. Tuh, sekarang kan itu banyak dikirim orang semua sekarang tuh. Bayar apa yang kamu mau. Lebih mudah sekarang dah ya. Dah laku lagi toko-toko yang besar-besar di jauh-jauh. Orang tunggu di rumah datang, mana? Dah cocok dengan pesanan barang kembali. Nah itu ada tuh, ya kan? Obat-obatan, nanti lama-lama apotek tetap laku lagi nih. Kenapa? Di HP itu banyak ada tuh. Obat itu, obat ini, daripada yang lembek sampai yang keras ada. Dan lagi itu rahasia kan, tak ada yang tahu. Kalau kita ke apotek tahu orang, ini suka nih, nanya obat mangkung nih katanya. Ketahuan. Itu ya. Tapi kalau di situ kan tak ada yang tahu ya. Nah beli yang asli, yang beli yang palsu, ya. Itulah betul. Bismillah. Serba dilihat akhir zaman nih, yang tak pernah kita sangka akhir zaman itu nampak semuanya itu ya. Wa qala fa in faqidal misli fayudmanu bi aqsa qiyamin min ghasbin ila faqdin. Coba. Dulu Rasulullah ingatkan dalam masalah hukum. Apabila tidak didapatkan barang sepadannya, maka bisa ditanggung dengan harga tertingginya yang pernah terjadi sejak ghasab, mengambil dengan paksa orang lain tidak sah, hingga waktu di mana barang sepadannya itu tidak bisa didapatkan. Payah kita ngambil harta orang, onta lah, di mana di negeri kita ada orang jual onta negeri kita, susah. Jadi harga tertinggi berapa onta itu dibayar. Ya, ada tak sepadan di kita? Ada yang benar-benar yang tak bisa kita, ada seumpamanya itu ya. Kalau umpama bisa kita belikan kerbau kah, sapi kah, kambing kah, ada ya. Tapi kalau tidak ada, nah bila motor juga, motor mungkin ada yang tidak kita terbeli itu. Mungkin banyaklah motor apa yang sekarang ada kan, daripada yang Harley sampai yang paling enak namanya Kawasaki. Ada tuh, hebat tuh ya. Ada tak namanya Kawasaki, ada? Ya itu paling enak motor tuh, Kawasaki gitu. Orang bahasa Banjar paling enak tuh motor Kawasaki. Mereknya itu ya. Coba orang Jepang tidak tahu tuh kalau Kawasaki itu paling enak di Indonesia namanya. Ya, itu ada seumpamanya kan. Tapi kalau ontak mana carikan kita? Pergi kebun binatang di Jambi tidak ada, mungkin di Jawa ada. Masuk kebun binatang tangkap orang, ya. Allah, tentu kita membayar seharga tertinggi daripada binatang seperti itu apabila mengambil dengan paksa hak tersebut itu, apabila jadi kerusakan masalahnya ya. Begitu juga motor yang dipinjam sama teman, janji kalau sudah dimaling itu payah lah, udah lain lagi cerita. Iya. Walau talipal misliyu falahu mutalabatu bimislihi bi ghairil makanil ladzi halla bihil misli illam yakun linaqlihi mu'natun wa aminat tariq wa illa fa bi aqsa qiyamil makani. Apabila barang misli yang ada misalnya yang dighasab, diambil dengan paksa orang lain, rusak, maka pemilik berhak menuntut ghasib, pengghasab, orang yang mengambil paksa orang lain itu, mengembalikan sepadannya
sedang ia tengah berada bukan di tempat yang terdapat barang yang sepadan itu. Nah, tuh. Jika untuk membawanya ke tempat pemilik tidak memerlukan biaya serta aman perjalanannya, kalau tidak fabi aqsa qiyamil makani, maka menuntutnya dengan harga tertinggi menurut perhitungan di tempat barang misli yang ada itu. Misalkan orang tungkal mesti mendatangkan dari Jambi, ongkosnya yang merusak yang merusak itu nambah. Apa nama sekarang? Ongkir. Itu kan ada ongkir kan, ongkos kiriman. Kena. Jadi kalau pinjam punya orang itu pikir, ya kalau tak perlu betul, tak sangat, tak usah lah ya. Wa qala wa yudmanu mutaqawwamun utlipa kal manafi wal hayawani bil qimati. Barang mutaqawwam yang dirusakkan sebagaimana pula jika kemanfaatan dan binatang adalah ditanggung dengan harganya. Ya, ditanggung dengan harganya. Binatang ayam tidak bisa dengan harganya, atau lama bisa mati ayam itu, mabuk ayam. Beda dengan motor yang pemesin, itu beda. Tengok tuh kan ada tahun-tahunnya itu, ditengok juga. Wa yajuzu akhdul qimati 'anil misli bit taradi. Atas dasar taradi, sama-sama rela. Taradi itu minar rela. Pemilik diperbolehkan mengambil harga dari barang misli. Wa idza akhadha minhu al-qimatu fajtama'a bi baladi talafi lam yarji'a ilal misli. Dan apabila ia telah mengambil harganya, kemudian mereka berdua, pemilik yang ghasif, yang mengambil hak orang lain secara paksa, jadi berkumpul di daerah tempat barang misli rusak yang ada umpamanya itu, maka tidak diperbolehkan mereka menarik kembali untuk melaksanakan penanggungan dengan barang sepadan, badan semisal. Sepadan bahasa kita ya. Beda dalam bahasa Melayu, kalau sepadan itu batas. Ada di bahasa sepadan lagi ya, sepadan lah ya. Wa haitsu wajaba mislun fala athar li ghala'in aw rukhsin. Dalam mana ghasib, orang yang mengambil hak orang lain, minjam itu dengan cara paksa, tidak sebenarnya wajib menanggung dengan barang sepadan, maka tidak terpengaruh dengan mahal atau murahnya harga. Jadi yang Kawasaki tadi, ketika merusak tahun ini sama motornya nih, ketika dia beli mungkin awal akhir tahun, ternyata mungkin 30 juta di akhir tahun, di awal tahun baru di harga 35. Tak bisa harganya, kau tetap kembalikan motor itu seharga, walaupun naik tak tergantung murah dan naiknya orang. Jadi kalau tak perlu tak usah pinjam. Ini kadang suka betul minjam punya orang. Ya, nabe action cuma. Ya, sebelah orang sugih nampak. Ya. Ya. Beda kalau sewaan, beda kan? Ya, kalau minjam tuh karena orang tidak. Ya. Salah itu. Mendingan ngompreng saja kalau saya ambil daripada minjam punya orang, kesenggol sana sini, kan besar masalahnya. Tuh. Jelas ya, ini diajarkan kepada kita masalah ini nih. Wa qala furu'un. Ada yang mau bertanya di situ? Bacakan. Ini 3 siarannya. Ujung ke ujung udah 3. Ayo. Baca. Di luar tema ada apa-apa, di luar angkasa juga tak apa. Sekarang bisa dijawab dua. Ya. 6. Ingin bertanya tentang bayarkan sholat fidyah itu bagaimana, Ustaz? Fidyah.
Dia ada fidyatus shalah, ada fidyah puasa. Ya, tentang masalah fidyah itu di Petunjuk Indah tuh ada tentang fidyah tersebut itu. Ya, setiap satu cupa semama. Berarti setiap salat atau ketika satu hari puasa. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, asal masalah ya, di Syafi'i itu ada fidyah tapi tidak semuanya fidyah itu berlaku. Makanya kalau guru-guru kita itu melakukan di Kuala Tunggal terutama, fidyah itu berdasarkan tidak dibilang kita berfidyah ini berhilah ini mengikut paham ya pengikut Imam Abu Hanifah. Itu. Di Syafi'i tidak itu. Ya, tidak. Ya, karena dikatakan seseorang yang puasa sumpama meninggal dunia di bulan puasa ketika membayar puasanya di bulan Ramadan, tak sempat mungkin bayar 10 hari, cuman hidup 2 hari setelah itu tidak dikenakan karena dia tak sanggup tersebut itu dan bukan sekuasanya tentang hal-hal itu karena umur milah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Subki yang terbagus kalau mau bayarlah setiap satu puasa itu satu fidyahnya, setiap satu salat satu fidyahnya. Nah tersebut itu fidyah itu ganti dari tersebut itu orang tidak bisa melakukan, mungkin orang lain akan melakukan dengan engkau ya mengeluarkan dengan satu hari satu mud. Satu mud itu 600 gram. Di situ itu menurut salah satu paham Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Nah, kita pada umumnya di Kuala Tunggal ini kan guru-guru kita rata-rata mengikut paham itu kalau meninggal dunia. Tapi menurut Syafi'i ini tidak ada yang begitu. Ya, kalau tidak hal-hal tersebut itu saja masalah fidyah tersebut itu. Ya, tinggal kita saja lagi. Dan kadang-kadang memfidyahkan orang ada grupnya huruf A, B, C itu ada tuh. Ya, kita kadang memuasakan orang atau menyebabkan orang, betul lah sembahyang kau dulu, betul lah puasa kamu dulu. Nah, jalan keluarnya ketika seorang meninggal dunia, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah ditanya SWT, lihat itu kata SWT, hamba itu salatnya gimana? Karena antara kita dengan manusia ini adalah masalah darah, pembunuhan, santet, teluh, seher, racun. Nah itu tuh antara kita ada masalah urusan mati lah, kematian. Antara kita dengan Allah itu salah. Ya Tuhan, ini puasa salatnya belang-beling ini. Tengok itu sunnahnya itu. Nah, disitu dikatakan sunnah tadi. Di sunnah itulah istilahnya kalau salon pas itu penempelnya. Makanya ada qabliyah, ada ba'diyah. Paling banyak itu. Sampai kita bacakan kemarin di situ ada salat itu taqwiyatul hifzi, tentang untuk mengeluarkan hafalan. Ada tuh salatnya tersebut itu. Qabliyah berapa, ba'diyah berapa, salat tarawih berapa, itu semua. Ini hal-hal yang punya kelebihan itulah nanti Allah kepada malaikat itu tempelkan seperti yang masih belang-beling salatnya itu. Terkadang isya iya, subuh kagak. Nah itu ya. Ya kadang-kadang zuhur iya, asar tinggal. Kadang maghrib masih bekerja, isya baru nongol. Isya tak ada, subuh ketiduran. Nah, itulah tadi. Ya, fidyah itu salah satu hilah, cari jalan keluar untuk membayar tersebut itu dengan kita sendiri. Tak mungkin anak kita kalau ada atau istri kita atau teman kita atau tidak orang lain yang diupahkan untuk melakukan itu. Ya. Mana ada yang gratis sih manusia? Insya Allah dikasih enggak? Nah, itu tadi masalahnya itu. Itu saja hal-hal yang mesti Anda perhatikan masalah tersebut tentang fidyah itu. Makanya Rasulullah SAW berkata, sebelum kita mati ini kita sendirilah melakukan. Ada amalan. Ujar Rasulullah SAW berkata 2 hal. Hisna ummati yaumal qiyamah. 2 benteng umatku di hari kiamat nanti. Ya. Apa dia? As-siyam wal qiyam. Salat dan puasa itu benteng manusia. Ya, benteng kita yang paling ampuh itu ada as-siyam wal qiyam. Dengar nih, di bulan Ramadan dekat. Jadi kalau orang, maka Habibuna SAW kalau masalah puasa, dia banyak puasanya itu. Ada puasa hari, buka sehari. Ada Senin Kemis, ada 13, 14, 15, ada 28, 29, 30. Ada yang nama puasa putih, puasa hitam, ada puasa Muharram, ada yang 9, 10, ada yang 9, 10, ada 10, 11, ada yang 10 tok puasanya. Ada puasa Arafah. Ya, banyak Nabi lakukan tersebut. Ada 10 Syaban, ada lagi tersebut itu. Ya, nah hal-hal ini saudara tersebut itu. Maka Rasulullah berkata dengan 5 hal di kitab Siyam itu.
Hari Khasa'is itu katakan ujar Nabi. Nah, aku terangkan dulu panjang nih yang kau tanya nih. Ya ada as-siyamu junnatun. Karena yang pertama puasa itu benteng. Nah, dengar nih. As-siyamu junnatun min adabil qabr. Puasa benteng dari adab kubur. 2. Ujar Nabi as-siyamu junnatun min adabillah. Puasa itu benteng dari adab Allah. Yang keempat as-siyamu junnatun minan nar. Sebutlah belum? Dapat dari neraka. Yang kelima Rasulullah kata as-siyamu junnatun minasyahawat. Puasa itu benteng daripada emosi yang tidak terkendali. Puasa. Ini dua nih yang lepas nih. As-siyam wal qiyam. Banyak puasa sunnah. Inilah nanti yang menjaga seseorang itu. Jangan tunggu antaran orang. Ya, anak kita belum tentu mau bayarkan kita. Dia duit saja belum tentu dia mau berapa duit. Betul. Dia bilang nanti katanya aku tanggung botak dia. Iya, dah ada can lah itu. Nah, kau tengoklah orang mati tiap hari apa tak belajar mata kau seperti itu nunggu orang bayarkan. Anak sendiri tak boleh dipercaya, apalagi orang lain. Kau sendirilah tentang amalan tersebut itu yang mesti kau perhatikan. Itu masalah puasa tadi. Satu. Makanya itu banyak puasa tuh gayanya. Ya, sembahyang juga banyak gaya selain fardu yang 5 itu kan sudah jelas. Ada qabliyah, ada yang ba'diyah, ada rawatib, ada salatul duha, ada kan? Ada salatun nafilah yang lain, ada sunatul mutlak, ada ya salat apa yang 77 sampai 21 apa salatnya? Ada yang sunnah dan sunnah berjamaah, salat tarawih. Ada kan? Nah, itu banyak kan? Ada salah satu yang antara ada namanya salat sunnah juga, salat tasbih, salat duha, salat taubah, ada kan salat zipab. Mana kau manten? Sembayang tak kau? Sembayang apa? Mana ingat kau sembayang manten? Peler kajong dah. Aku bilang ngomong, ya, dah tegak dia gini, mana isi sembayang lagi dah. Tasahudnya belendir kepala botak tu. Ya, itu. Nih nak kawin nanti nih. Sebelum bertemu tu ada salat sunnah. Laki-laki sembahyang, perempuan sama masing-masing. Baru perang itu. Paham dah tuh? Tidak can lah muka kau nih. Bilang baru tuh yang tua-tua tanya tak pernah dengar aja baru sekali mengkuping tuh. Nah, paham dah tuh? Ya dasar Portugal, persatuan orang tua gatal. Ya. Aku nyung. Ayah nak kawin nanti ya, ingatkan tuh kau. Ya, itu sudah kawin tuh pucat-pucat muka dah. Nak balik pikiran tuh bukan nengok sebentar, nak balik nengok Jumat nih. Nah, itu ya SMS terus budak tuh. Itu tadi masalah fidyah yang ditanyakan itu. Maka dia cari jalan keluar dihilahi namanya. Kita dihilah menurut paham Imam Abu Hanifah. Kalau tak ada tak apa-apa juga tentang itu. Kalau hilah itu diikutkan sama-sama, orang yang tak berduit yang sengsara. Paham tak? Tapi kalau kau punya salat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, itulah nanti yang menjadi tameng kau di kubur itu. Yaumul qiyamah. Paham? Itu aja. Ada yang mau tanya lagi situ tuh? Tuh di situ dia ada yang mau tanya tuh. Buka. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar membayar sholat yang tak terhitung jumlahnya? Maka sholatlah di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Banyak itu paham-paham. Dengar ya. Kalau paham itu diikuti, nanti orang gitulah dia. Nanti sebulan kita tahu salah, sekali aja Jumat selesai. Itu yang payah nih. Sama dengan fidyah tadi, orang sebenarnya kalau orang tua yang tak sanggup puasa, maka dia tidak puasa bulan Ramadan itu yang betul tak bisa sama sekali. Setiap setelah berbuka puasa dibayar fidyah satu mud tadi. Jadi orang tanyakan sama Ustaz, boleh tak Ustaz di seminggu sekali baru bayar? Saya jawab, bisa Pak kalau Anda bisa ngukur umur Anda seminggu juga. Bubar dia pasti bayar tiap hari. Awak tak bisa ngukur, itu semacam salat. Orang salat sebelum maghrib itu ada orang lakukan salat jenazah, ya salat gaib namanya. Itu salat itu satu kali salat itu salat buat orang yang meninggal dari Adam sampai masa dia itu. Ada salatnya itu. Kalau nak lakukan itu, paham? Jadi paham-paham begitu boleh dipahami tiap individu, tapi jangan disebarkan kepada yang lain. Nanti ikut orang.
Sama dipaham makanan nih. Musang, tahu musang? Sa'lab. Sa'lab itu dalam kamus Marbawi kah, Muhit kah, Munjid kah, kamus itu semua halal. Coba ke sekarang kau tangkap musang goreng makan, orang bilang apa? Musang aja kau makan. Apalagi yang lain. Kan namanya luwak kan? Luwak dah bahasa Jawa. Luwak itu ya musang. Kalau orang banyak luwak lain mananya. Yang luwak tuh makan dikeluarkan balik. Memang musang itu yang dikeluarkan balik, itulah yang namanya kopi luwak. Paham tuh? Ya. Tapi dari mulut apa dari burit keluar dia? Si luwak tadi. Dari burit. Betul apa betul? Gila, aku bilang, aku sampai sekarang tak ada minum bulat tanda, gratis tanda. Aku bilang daripada dari burit dia, mending dari burit aku dewe. Nah, tahu aku masuknya itu. Betul apa betul? Ini tidak. Ya, walaupun ada riset sudah dulu kisah zaman Belanda. Kisahnya zaman penjajahan dulu. Orang kita tuh yang ya abdi dalam susah-susah tak bisa apa-apa. Jadi ketika si musang suka makan apa tuh kan beraknya itu dikumpulkan, dibersihkan. Ternyata dibilang lebih bagus katanya itu ya. Mau kau makan durian bekas makan gajah? Gulung, keluarkan, masak langsung kena uap tainya. Dahlah aku bilang. Paham enggak? Sama orang beli pupuk kambing apa? Pupuk kandang ya dari sapi itu. Dengan aku berak di situ, aku bilang, tahu aku makannya. Betul tak? Iya, kalau sama-sama najis lah juga. Betul apa betul? Iya, mendingan berak bini kau, nampak kau kan kasih sayang. Ini aku kasih makan, ada faedah. Dia tumbuh kelapa kuning. Itu tadi. Itu aja. Jelas? Tanya apa lagi tuh? Diumpamakan yang lain supaya paham. Bismillah. Mau nanya tentang dukun. La haula wala quwwata illa billah. Apa nih? Banyak fenomena orang tak percaya dukun. Katanya bohong tuh. Tapi itu ada, dan dengan sihir itu ada juga. Apa perbedaan sihir yang di zaman Nabi dulu sama sampai di zaman sekarang? Dia memang sejak dulu ada dua orang malaikat namanya Harut wa Marut. Dengar tuh Baqarah. Wa ma yu'allimana an-nasa sihir. Mengajarkan tuh sihir untuk memecah laki dan perempuan, memisah orang. Tuh ya. Itu tentang sihir sejak dulu sudah ada. Itu salah satu 7 dosa besar. Itu ancamannya api. Sihir itu. Santet, sihir, membunuh orang, teluh. Perdukunan itu dosa besar sebetulnya. Dia dalam bahasa kahin itu perdukunan. Ya, beda tabib. Orang Arab kalau bilang dokter itu tabib. Ya, itu beda dengan dukun tuh. Nah, dia dukun begini. Ada lagu Mbah Dukun, ada lagu itu? Ada. Ya tidak. Nah, sekarang dukunnya begini dia baca, tengok tuh. Kita tengok ada dulu. Kalau kecil-kecil ada orang jual minyak cap badak, ada tak? Jual cap badak. Ya, ada kan di pasar tuh kita kecil-kecil kan? Ada orang jual cap badak, Pak. Culonya, tulangnya kan minyak badak. Yang berjual itu mirip badak pula. Badannya minyak ada, jangan pendek. Ini. Itu masih ada lagi jual semua sampai peler buaya itu dijual orang. Betul aku nengok peler buaya itu. Ada 3 cabangnya. Gila, aku bilang yang sikok dia cukup 3 nih, terus orang dibuatnya. Betul apa betul? Tuh kita kecilkan dan cap badak kan? Dia memang tahu hal haram, ini obat ini cap badak. Tak ada lagi kisah cuma lagi tak? Badaknya tak ada lagi. Kau tak hidup seperti itu kau. Dengar tuh masalah perdukunan tuh. Banyak masalah itu. Dia bilang, kan di tiap orang kan dukun dipegang begini, Beda dengan ruqyah. Ruqyah tuh Rasulullah pernah diruqyahkan, dijampekkan sama Sayyidina Jibril. Pernah. Tapi kalau dukun itu lain, itu sesuatu yang meminta apa tumbal dengan hal yang diberikan itu. Minta ayam hitam lah dia, minta benang putih lah dia, minta itu inilah dia, kan tuh. Baru dia nasi kuning lah, telur lah, macam-macam tuh didukunkan. Nanti dia bacakan kepala kau gini, apa dia bilang? Sini aku bacakan ya kepala kau. Nih, barabudin, ketiak sama berbulu, baulen. Ludahinya kepala kau licin. Selesai kau. Ya.
Kami ini kecil-kecil di pasar tuh, ada jual obat dulu. Iya di pasar kan, ya tuh. Pakai tenda tuh. Paham enggak kau? Nah, ini kau tanya dukun. Dulu kan banyak orang pakai hipnotis tuh ya, main-main. Tuh. Dia bilang teriaknya, "Maling!" Nah, ini teriak ini, bukan aku dia ini. Bapak-bapak, saudara-saudara mari dekat. Yang jauh supaya dekat, yang dekat sama-sama terikat. Dia bilang ya, yang satu ilmu, yang seguru jangan ganggu. Nah, itu dia bilang, iya, kau mana lahir kau itu. Ya, mana lagi tukang obat begitu dulu. Jual dia obat macam-macam. Apa dia bilang? Baru dia katakan tadi, yang seilmu, seguru jangan ganggu. Baru dia bilang, apa dia katakan? Nih tukang sulap nih hipnotis, sulap sulip susulapan, susu anjing lip 8. Kalau nonton sulap jangan kedip, kalau kedip bohong sulap tak kelihatan. Kau. Apal aku begitu kecil-kecil aku nonton di pasar tuh. Susu anjing 8, susu bini kau berapa? 2 juga tak pernah kau pegang. Paham? Berapa? 2 ya? Ngedot lah kau. 8. Peganglah kau aja di cakarnya, kayak gini. Tuh. Ada tak? Dukun, tak sah. Kata Habibullah SAW, ya. Dikatakan Arab itu selalu memberikan pengenalan. Ujar Habibullah SAW, man ata'arrapan faqad kafara bima unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang Arab perdukunan membenarkan pula dengan itu, sungguh dia telah kufur dengan yang turun Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit pergi dukun, dia juga tak tahu. Betul tak? Itu dulu dukun yang tahu ini pakai sirih, pakai apa dia bilang kena obat kaya. Aku tengok celana kolor seminggu tak berganti. Ya yang jual cap badak tu. Badak apa kalau kau tahu ilmu hebat, kenapa kau nak kayakan kau dulu? Betul tak? Guru pembual semua tu. Paham tak kau? Iya. Aku dulu di radio sering lama aku di radio ceramah. Ada dikirim orang macam-macam ke rumah tuh. Yakin tak yakin lah saya itu. Karena dia ini yang melawan kita, ilmu tak boleh haram ilmu dukun, santet, ilmu apa namanya itu lagi, pelaku jualan apa namanya, pelaris. Itu tuh sampai pelaris. Ya. Dia bilang ilmu pemanis, ada juga tuh yang taruh begini susu apa aku bilang, susu berlian, susu intan, susu emas, susu besi, itu ada. Aku bilang kan haram. Panas dingin badan aku. Jadi itu diserang sama dia, aku bilang baca ayat kursi cuma kalau ya Allah kalau tak mempan ayat kursi aku bantaikan. Ya di siaran radio itu dibantai orang. Subhanallah. Itu bisa terang-terang lah ya. Jadi orang mungkin takut kalau ceramah itu tegas-tegas, saya khawatir karena ada dikirim orang. Saya pernah daerah situ ada Ustaz, orang judi dengan orang nyabung ayam. Nah, daerah kita nih lah jauh lah dari sini. Saya selesai ceramah di situ. Dulu almarhum Haji Supardi, ada tak? Ada bapak ahli ngobatin orang tuh yang meninggal dunia, ada orang Jawa. Ya, itu daerah sana. Guru dibilang, tahun 96 pergi haji. Di kampung aku nih pajah nih dibilang. Aku nih orang Jawa, ya, kepala desa di suku yang ini dibilang, ya, itu dicerita. 96 balik, aku dipanggil ceramah di situ. Waktu itu. Jam 1:30 aku tak tidur. Panas dingin, lempar orang di rumah tuh. Bukan lempar apa? Aku tidur di tempat penginapan, tidur tempat orang tuh tempat jackpot. Waktu itu jackpot, Pak. Jackpot orang jual apa namanya itu ya? Tidur di situ. Kaca besar. Macam-macam apa nih? Malam-malam buta jam 1 tuh keluar. Apa namanya? Macam kunang-kunang itu. Tetup jatuh di cermin. Jatuh di cermin. Aku baca di kursi cuma. Orang itu dulu bersama aku minta mandi malam-malam jam 1:30 mandi panas. Siang-siang tuh banyak tuh. Ada kapas, ada jarum, ada kapas, benang, ada silet. Nak dibunuhnya. Dibunuhnya. Ya. Terus dah begitu ya. Kali pagi besok aku balik, diantar orang pakai boot. Masih hidup itu Ustadz dia dibilang. Tahu? Di Separit itu. Begitu tuh. Allah. Dakwah tuh dahsyat. Makanya orang tak berani cuma melawak aja sekarang. Lawak juga dia dah takut. Tak berani bilang ini haram, tak boleh. Itu haram semua itu. Dia bilang, ini sama dukun dia bilang tadi. Jangan belajar ilmu ini. Kalau kau belajar ini, engkau salah kufur dengan yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Udah. Ya, tinggalkan itu. Maka orang dulu tak mau tuh pakai azimat, pakai gurah, pakai kolongan ada kan? Pakai
Buangi sepotong, buang. Sudah Allah. Kalau kita punya paham gitu, ini ada kekuatan di sini. Apa namanya? Magic apa namanya itu? Tidak ada apa-apanya, kentut semua itu. Ya, sedikit itu. Tauhid itu dibersihkan. Jangan ada syirik di jiwa. Paham? Kalau kita punya paham itu ada itu, Allah SWT itu sudah masuk ke kemusyrikan. Paham? Itu aja lah ya. Mudah-mudahan baik. Nah, ada lagi yang tanya itu? Malam panas bertanya malam Jumat banyak. Itu ya. Dan bertanya enak-enak lah ada, nyantin-mantin baru kah? Gitu. Itu enak kan? Ya. Ada juga nikmat ya ada dengan yang lama puasa nih. Itu tidur ujung. Allahu Akbar. Baik. Ada bertanya lagi? Furu'un, cabang ya. Lau halla ribata sapinatin pagariqat bisababi dhaminaha au bihadisi rihin fala wa kada illam yadhhar sababun. Apabila orang melepas tali kapal laut. Kenapa tali kapal laut? Kapal udara mana melepas tali tak? Dulu kan memang kapal laut tak ada kapal udara. Ngerti tak? Ya. Apabila orang melepas tali kapal laut kemudian menjadi tenggelam karenanya dilepas tadi, maka wajib menanggungnya tuh yang melepas. Tapi kalau karena terserang angin, sayang banyak kan, maka tidak wajib menanggung. Sekarang kan topan banyak di laut tuh. Demikian pula tidak wajib bila tidak jelas sebab tenggelamnya. Yang pegawai dilepas, ngelam dia ganti awak. Tapi kalau dia angin kuat mau tak mau dilepas. Beda. Atau kebocoran di bawah itu bukan urusan subhan sampai begitu dijaga masalah tersebut itu. Ya, Rasulullah mengatakan kalau punya kendaraan ditambatkan ikatnya baru tawakal. Jangan lepaskan itu. Bisa kau tahu motor depan rumah, alamat hilang dah tuh. Ya, itu bukan tawakal namanya. Itu bodoh. Tuh. Ya. Aku tawakal Ustaz, tahu depan rumah tak ada kunci, selesai lah urusannya. Ya, masukkan ke rumah, kunci, baca ayatul kursi, paham dah? Siap tuh. Aman tak? Ya, itu juga hati orang kita mana tahu masalah itu. Paham apa paham? Ya. Cukup macam tuh, motor dulu tak ada kunci. Kita orang kunci ganda. Dulu ada yang punya motor sini, hilang sesubuhan. Tak akan dapat lah itu. Paham tak? Allah Akbar. Wa qala law halla wathaqa bahimatin aw 'abdin la yumayyiz aw fatha qubsan an tairin fa kharaju dhamina in kana bitahijihi wa tanfirihi. Apabila orang melepas tali pengikat binatang atau budak belum mumayyiz atau membuka kurungan burung kemudian mereka pergi kabur, maka wajib menanggungnya jika kekaburan terjadi lantaran halauan dan pengusirannya. Kalau tanah Arab tuh budak-budak kecil-kecil itu pakai diikat sama dia pakai tali, kadang sebanyak taruh tangan di tangan mamaknya atau bapaknya. Kalau berjalan talinya panjang. Kalau budak macam bukan tak di leher, tak dia di badan. Kalau leher macam anjing itu kawan. Iya, takut anak itu hilang. Tuh. Jadi kalau sengaja kita buka atau burung kawan bukakan hilang, nanggung kita. Kalau sengaja kita menghalau itu. Beda burung walet datang memang dibuka ya, tak masuk-masuk deh. Itu dengan macam-macam pula dukun itu Walet itu bunyi tuh. Dengar walet tuh. Dengan macam-macam jampinya pula ada apa nih bilang dia? Pawangnya. Iya, macam-macam tainya di pawangnya. Ada kan dia ada pawang bayar yang ini. Tak senang juga. Dukun juga ada tuh. Ya, Allahu Akbar. Sampai sekarang tak ada pula hasil ya. Hilang semua nampaknya. Itulah tadi ya. Ya, yang paling penting ya burung awak itu digunakan bagus-bagus biar baik-baik. Paham dah kak? Dengar tak? Ya, yang burung di atas, burung di bawah tuh perhatikan baik-baik, dilus bagus-bagus. Ya, itu lebih utama, lebih murah biayanya daripada burung di atas tuh. Paham tak? Kenapa? Allahu Akbar. Kami kecil-kecil dulu, kita di gudang mana? Gudang Taipoi deh. Yang dekat dekat sekarang di Bang Danamon deh.
Kita ada gedang dah tuh. Kita tak tahu gunanya tuh. Yang nama sarang walet itu banyak di atas kan. Di masjid tuh. Wih, apalagi di Mekah kau. Di Masjid Haram tuh. Tadi bersihkan tuh. Sebanyak apa tuh. Orang kita mandang gini. Ada jemaah kita tungkal nengok. Kenapa kataku? Yang kau tengok tak apa Ka'bah? Enggak usah sarang walet. Kau ni memang otak duit, aku bilang. Orang nengok Ka'bah, nengok sarang walet. Berpikir dia tengok, oh, ini banyak Ustaz dia bilang. Tak boleh diambil tanah haram, aku bilang tahu tak kau? Baru dia diam. Tuh. Pikir tanah haram tuh bukan main, bersihkan batu tadi ambil sama orang, biarkan. Tapi dibersihkan juga, taruh ke tempat lain. Paham? Kalau di kita bersih, bilang banyak ke rumah, direndamnya jadi bubur. Tak. Berpikir orang kita, la haula wala quwata illa billah. Tengoklah kau ke. Ya. Ini bukan bunyi betul tak? Bunyi mesin ya tak? Itu kasihan kau. Tuh masa burung 24 jam dia tak tidur dibuatnya. Dia burung kau tuh. Pada tahu pening, muntah, berak. Betul tak? Itu zalim pak, ya tak? Dia nak tidur juga tak? Semalam-malam kita bunyi mana? Ada burung walet tidur bunyi-bunyi tak? Burung kau cuma yang lasak kita malam. Ya apa ya? Sampai disinggung-singgung tuh. Ya kejadian orang. Waqala wa kadza in iktasara 'alal fathi in kana al-khuruju halan. Tengok. Demikian pula wajib menanggung jika hanya dengan membuka kurungan lalu spontan burungnya kabur. Ganti juga. Kita dibuka tempat dikit selesai. Tuh, ayam kawan dibuka anu bukan. Atau ada yang nimpa sebelah ada pos kamling. Lain tu. Banyak akal-akal sekarang ya. Ya. Coba kau. Wa qala la 'abdan 'aqilan halla qaidahu fa'abaka walau mu'tadan lil ibaqi walau daraba zalimun 'abda ghairihi fa'abaka lam yadman. Andaikan dengan tidak semestinya seseorang memukul budak hamba ya, orang lain kemudian kabur budak itu, maka tidak wajib menanggungnya. Ya. Apabila dengan tidak semestinya seseorang memukul budak orang lain kemudian kabur, maka tidak wajib menanggungnya tadi ya. Tuh. Nah, itu tadi beda kan? Sekarang tidak ada lagi perbudakan. Ya kan? Ya, itu budak itu beda dulu ya di zaman peperangan itu atau beli di situ zaman kita tak ada lagi. Tapi tidak tahulah nanti akhir zaman apa ada pula. Tak tahu kita. Ya kalau ada peperangan nih sama Yahudi ini terusnya ada nanti jual model baru pula nih. Dengar saudara kita tuh. Tadi 45.000 dah yang terbunuh dia bilang. Tadi berita. Tak sakit hati tak awak? Jumat tuh hatib-hatib itu doakan saudara kita yang jauh di Palestina sana tuh laknati Yahudi itu. Ya, itu tak ada. Sibuk pilkada itulah. Ya. Iya. Wa qala wa yabra'ul ghasib biraddil aini ilal malik wa yakfi wad'uha indahu walau nasiyahu bari'a birraddi ilal qadhi. Ghasib orang yang mengambil hak orang tidak sebenarnya tadi menjadi bebas dengan telah mengembalikan barang kepada pemiliknya dan cukup meletakkannya di sebelah pemilik. Apabila ia lupa siapa pemiliknya, maka menjadi bebas dengan telah menyerahkannya kepada sang qadhi. Beda sandal di masjid. Sandal kawan baru pakai balik jadi buruk, nyuri namanya. Atau dibilang alasan sandal awak tu baru kena ke WC pakai sandal kawan. Minjam di sini, balik di situ. Orang balik tak ada punya sandal, balik jalan kaki ayam, tanggung kau. Nah, jadi kalau kau nak aman menghilangkan kesalahan tadi, di mana kau minjam di situ kau balikkan pula. Tengok itu. Ya. Jelas tak? Sering ada orang kehilangan. Jadi orang curiga di masjid akhirnya. Ke masjid yang sandal baru dia bilang. Coba. Enak dah tuh bahasanya. Tak enak kan? Berarti maling masih ada, masih di masjid ada kan? Ya, yang pakai sandal baru dia bilang. Kadang ustaz juga begitu pikiran. Bahaya sandal baru nih. Sebat kawan. Ya, kadang taruh situ sikok situ. Ini sandal baru. Yang nakal maling dibuang sekali. Sama lah, tak apa sandal sebelah juga. Paham tak kau? Coba. Jati. Ya.
Macam kau naruh apa nanti ini apa namanya? Kamera kau nih. Jangan taruh di belakang. Kau sembahyang taruh di depan ujung situ. Nampak kan? Jangan taruh belakang. Salah kau, nyambi orang, apa susah. Sekarang jangankan ingin punya kau. Apa nama itu? Celengan masjid selesai dah tuh. Hah? Yang yakin kau. Ini sudah banyak kecurian dah sudah di masjid. Hanya kau, jangankan punya kita, punya Tuhan dicurinya. Paham dah itu saya bilang? Ya, yang taruh di belakang lagi kan was-was kalau di belakang. Atau aman taruh di belakang manunya. Sembayang di belakang apa nih? Mimbar masjid nih. Ah, taruh situ. Kau sembayang. Kita dengan oleh mata kan ada sembayang bawa. Di belakang tuh yakin kan siapa pula? Ah, mesti ada yakin dah tuh. Ah, berbunyi nah kalau hilang nih. Kalau diambil orang. Ah, tuh. Ya apa ya? Itu aja ya. Wa qala walau khallata mithliyan aw mutaqawwaman bima la yatamayyaz wa kaduhnin aw habbin wa kada dirhamun alal auji bi jinsihi aw ghairihi wa ta'adzara tamyizu sara halikan la mushtarakan payamdikuhul ghasib lakin al-aujuh annahu mahjurun alaihi bit tasarrufi fi hatta yu'tiya badalahu. Kalau dikatakan apabila ghasib, orang yang mengambil hak orang lain tidak sebenarnya tadi, mencampur adukkan barang misli atau mutakawam dengan barang lain yang tidak bisa dipisahkan lagi. Coba. Sebagaimana mencampurkan minyak atau biji-bijian, demikian pula dirham menurut beberapa wajah dengan barang sejenisnya atau bukan sehingga sulit membedakannya, maka dihukumi sebagai barang halik rusak, bukan barang persekutuan, dan ghasib berhak memilikinya. Ingat tuh. Jadi kalau kita minjam beras sama orang, beras apa namanya? Beras Cianjur. Jangan kau campur sama beras Bulog. Ya, itu kalau kau mengembalikan mesti dengan seharga yang penuh di atas itu. Beda kata Rasul. Sama kalau berjualan tidak boleh dicampur itu. Atau haram hukumnya. Tapi kalau mencampur di rumah tidak apa-apa. Dikindai kita di rumah itu sunnah. Kita punya beras Bulog atau beras Solo kan namanya, campur sama beras apa Karangduku. Ada apa di rumah itu berkah. Dicampur buat kita makan. Tapi kalau berjual tidak boleh. Itu ada hadis Rasulullah ngajarkan begitu tidak? Ada. Dicampur. Dan jangan lupa ditakar. Makan tuh berkah ditakar. Jangan pakai tumpah. Takar pakai takaran tuh. Ada takaran kan? Iya ditakar karena barakah. Nabi sallallahu mengatakan, Nabi doakan, Allahumma barik lana fi madinatina, Allahumma barik lana fi muddina wasaina, ya Allah beri barakah Madinah kami. Beri barakah adalah apa namanya? Cupak kami dan gantang kami. Tuh. Karena tidak ada timbangan dulu. Mud, satu sak gantang Nabi itu 4 mud itu 600 gram, makanya satu gantang Nabi itu 2400 gram, 24 on. Paham tuh kalau dikilokan 3,1 liter. Paham? 24 canting. Pernah ngerti tidak kau? Tuh. Jadi satu mud tuh 1 mud tuh 600 gram, 4 mud itu satu gantang Nabi, ya. Nah, itu tadi, maka masuk ditakar tersebut itu musuhnya bagus, tapi kalau berjual haram untuk didistribut. Kenapa? Ada yang mau tanya lagi? Bacakan, jangan sampai ke rumah nanti dia bertanya. Ya, baik, jelas itu. Babun fil hibah. Ini ada hibah ni apa? Ya, hibah ada menghibahkan harta ya. Ay mutlaqiha asyamil lisadaqati wal hadiyati. Maksudnya hibah itu adalah hibah dalam arti luas, termasuk sedekah dan hadiah asal secara umum ya. Lakin al hibatu tamliku ainin yasihu bai'uha ghaliban aw dainin min ahli tabarru'in bila iwadin. Asal hibah itu ialah memberikan suatu barang yang pada ghalibnya, pada umumnya sah dijual atau piutang oleh orang ahli tabarruk yang senang menyumbang dengan tanpa ada penukarannya. Jadi harta hibah itu
bukan buat anak turunan, tapi boleh buat orang lain. Artinya walaupun sepupu, adik, ya, mertua, mantu, orang boleh hibah. Dan hibah itu tidak boleh paling banyak sepertiga adanya. Abu Bakar Siddiq dulu zaman Habibullah SAW, ya Rasul, aku serahkan karena Allah dan Rasul hartaku semua, ku terima, kata Rasulullah. Pas kena Utsman bin Affan, tak diterima sama Nabi. Setengah Rasulullah tak terima, sepertiga. Nah, kalau sepertiga hibah kau terima Nabi. Al hibatu kan Rasulullah berkata wasulusu katsir, sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau kita menghibahkan harta kita, mungkin kita tak punya anak, kita tak punya saudara, punya harta banyak, punya teman baik, san sini kita hibahkan kepada orang itu paling banyak sepertiga. Jadi kalau 3 juta cuma 1 juta, nah itu kan bagus baik. Tak boleh semua haram kita kasih. Kita bagaimanapun cintanya, senangnya kepada orang lain, siapapun yang bukan turunan kita, haram lebih daripada sepertiga itu. Jelas ya? Tuh. Dan anak bukan hibah, dia waris. Nah, jelas itu. Jadi tak usah kita menyumpah anak sana sini, tetap dia bagian, tetap dapat tersebut itu. Waris ya. Jelas itu. Nah, ada yang bertanya? Baca sebelum adzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misalnya kita menjadi tukang perabot, terus ada yang pesan lemari dengan kita, terus dikasih uang panja 100.000. Habis itu orangnya tidak datang lagi, kan? Setelah sekian lama orangnya datang malah minta kembalikan uang, sedangkan lemarinya udah siap. Bagaimana hukumnya? Perabotan rumah, ya, bikin lemari. Saya pesan lemari ini 1 juta, jadi namanya uang panjarnya 100.000 ya. Tahu tak kah? Uang panjar tuh kalau datang sudah selesai urusannya. Kalau datang dia selebihnya akan diganti. Ya, karena orang itu kan kerja ada berapa upahnya, tempat sudah berapa. Jadi kalau kata dia punya waktu tersendiri masalah tersebut itu. Sama orang menyewa rumah 1 bulan, minta tempo setengah bulan, mana bisa? Setengah bulan termakan lu. Paling banyak kita kasih waktu 3 hari sampai seminggu. Kalau orang nyawa 1 tahun itu, jangan sampai setengah bulan, tidak boleh. Aku minta waktu setengah bulan lah, baru iya atau tidak. Tidak bisa. Seminggu itu sudah batas hari, itu paling lama. Ada 8 hari. Paling lama hari itu seminggu. Ada hari 8? Tidak ada. Ya, 3 hari paling lama seminggu. Kalau lebih jangan dikasih. Ada. Tetap kalau seminggu hitung nanti potong uang yang sebagaimana yang dilakukan itu. Jadi kalau ibarat 1 bulan dia datang, dia sewa setahun, tetap potong 1 bulan. Daripada 11 bulan itu dia bayar mesti kepada yang empu rumah. Begitu juga perabot itu. Enak pas datang dia minta-minta. Orang melakukan itu berapa? Sewa rumah itu berapa? Kedai orang dihitung orang kedai itu berapa? Kalau kena di pasar, sewanya berapa punya orang? Tidak semudah itu. Paham? Tidak berhak dia menuntut itu. Dia bilang, Pak, semestinya saya 100.000 nih Pak, saya pesan 100.000. Kalau saya tidak datang dan Pak, saya lepaskan, halalkan itu. Tapi yang dipesan itu bentuk itu. Nah, kalau setidaknya kalau orang memesan itu, apalagi sudah jadi yang dia bisa dibawa pakai, itu minta 50% bayaran itu, uang panjarnya. Jangan 10%, tidak boleh. Ya, itu saja. Orang pengacara aja 20% sekarang. Ya, nah jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. 20% itu. Ya, ada hukum namanya. Asyara pilmiah, isyirin pilmiah bahasa Arab itu 10%, 20. Beda dengan zakat. Paham? Ya, itu saja. Nah, cepat bacakan sebelum adzan. Ada di situ. Ada di situ. Kalau tak dikembalikan, tak dihalalkan, katanya Ustaz. Apakah kalau uangnya tidak kita kembalikan, kita zalim? Enggak juga sebetulnya. Kau kan, aku barangku jadi kau mau gantikan gitu. Ya, tidak bisa. Selesailah itu. Untung masih ditanggung untuk. Kan untuk kau habis masalah punya kau. Kau kejadian kau tak bayar. Apa namanya itu, cikram apa namanya bahasa itu? Kalau bahasa Arab arbun namanya. Ya, tidak boleh. Hilang itu. Ya, tak berhak kita menerima kembali dengan 10% itu. Ya, itu aja. Nah, adzan. Nah, dah lah ya. Dah besok akan datang kita
Jadi kita kembali tentang ini karena ini masalah keseharian kita, dagang muamalah, hibah, sewa menyewa, utang piutang. Ini tiap hari kita lakukan nih. Kalau kita perhatikan, nah kita tadi salah juga kita berdosa kalau kita tidak mengaji tentang mengantisipasi, tidaknya kita bisa ada remnya itu dengan hal itu. Nanti kita ulangi nanti masalah hibah, ya, pemberian bila thawab, memberi tanpa pamrih. Mudah-mudahan wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.